Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Dewiana, mahasiswi arsitektur dengan NPM 228140003. Kali ini saya akan membahas seputar Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kira-kira ada apa ya dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum? Jadi, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berangkat dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan dalam berpikir dan bersikap dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Sedangkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung makna bahwa segala bentuk hukum, segala bentuk peraturan yang dibuat, yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Namun, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menghadirkan berbagai pendapat, berbagai pandangan, pro dan kontra dari berbagai pihak. Nah, maka dari itu di video kali ini saya akan membahas mengenai isu dan beberapa tanggapan pro dan kontra dari berbagai macam pihak terhadap Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Biar nggak penasaran, mari kita bahas. Mungkin selama ini yang terfikirkan oleh kita adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum merupakan kesepakatan bersama dan tidak mungkin terjadi perdebatan atau pertentangan antar pihak manapun. Namun kenyataannya tidak begitu. Bahkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mendapatkan kritik atau pro dan kontra antar berbagai pihak. Mereka yang pro begini tanggapannya. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila menjadi sumber utama dalam pembentukan hukum dan segala kebijakan negara. Pancasila memberikan arah dan pedoman dalam pembentukan segala aturan yang adil dan beradab. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bertujuan untuk menghindari inkonsistensi hukum yang ada di Indonesia. Dengan dijadikannya Pancasila sebagai dasar hukum yang utama, diharapkan mampu membentuk segala hukum yang ada di Indonesia konsisten dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, Pancasila dianggap sebagai panduan moral yang kuat bagi bangsa Indonesia dan mencerminkan nilai-nilai nasional yang beragam. Dan adapun mereka yang kontra, begini tanggapannya. Yang pertama, Pancasila dianggap memiliki nilai-nilai yang abstrak, sehingga memungkinkan banyak orang berbeda-beda dalam penerapannya, tergantung dari mana dan bagaimana orang itu menafsirkannya. Yang kedua, berpotensi terjadinya diskriminasi. Apabila Pancasila dijadikan sumber dari segala sumber hukum, memungkinkan terjadinya diskriminasi kepada pihak atau kelompok minoritas dan terhadap agama-agama non-mayoritas di Indonesia. Dan apabila Pancasila dipahami secara eksklusif, memungkinkan terjadinya ketidakadilan dan pengabaian terhadap hak orang-orang atau kelompok minoritas. Yang ketiga, pengabaian terhadap hukum dan adat lokal. Apabila Pancasila diposisikan sebagai sumber dari segala sumber hukum, akan terjadi pengabaian terhadap hukum dan adat lokal yang sejak lama telah ada di berbagai daerah di Indonesia, dan akan rusaknya identitas budaya dan tradisi lokal. Nah, itulah berbagai pendapat pro dan kontra dari berbagai pihak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.